Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian. Kembali hari ini kita berjumpa di Zoom meeting ini untuk bersama-sama mengadakan bina, doa, dan firman. Masih dalam rangkaian bulan Rosario, kita mau belajar lebih dekat lagi, mengenal lebih dalam lagi mengenai Bunda Maria. Hari ini kita beruntung sekali, kita bisa belajar dari ahlinya, Romo Dr. Petrus Maria Handoko, CM. Selamat datang, selamat bergabung di Bindoman, Romo. Romo mendapatkan gelar doktorat dari Roma ya, Romo ya. Saat ini beliau mengajar di STFT Widya Sasana Malang dan menjadi pengasuh rubrik konsultasi iman majalah Hidup. Pagi ini Bu Ervina juga sudah bersama kita. Bu Ervina mau menyapa Anda sekalian. Terima kasih Lisa. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Romo, Suster yang hadir pada acara Bindoman, Bina Doa dan Firman pada pagi hari ini. Senang sekali bisa bergabung bersama dengan Anda semuanya. Saya harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih untuk Romo Handoko, sahabat kami yang begitu lama dan luar biasa sekali. Dan saya sering ikut di live streamingnya untuk misa-misa penyembuhan orang sakit. Karunia yang luar biasa sekali. Terima kasih Romohan. Dan pada pagi hari ini kita semuanya sudah menyiapkan hati, tapi saya percaya Anda sudah mengenal Bunda Kudus karena kita sudah berusia 27 tahun. Tetap visi misi kita adalah untuk Bunda Kudus ini adalah kita menjadikan wanita yang doa bagi keluarganya dan mengajak para wanita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan tentunya kita sebagai orang Katolik, kita mempunyai ibu yaitu Bunda Maria yang sungguh sangat luar biasa sekali. Dan kami percaya ibu-ibu Bunda Kudus maupun Anda semuanya, walaupun ada bapak-bapak berdifusi pada Bunda Maria itu tidak ada ruginya. Karena kita percaya bahwa seperti perkawinan di Kana, Bunda Maria selalu meminta kepada putranya Yesus dan doa-doa kita dikabulkan. Saya percaya pada bulan Oktober ini Anda semuanya sudah rajin berdoa Rosario, baik itu Rosario Lourdes, Rosario Fatima, ataupun sekarang yang lagi naik daun adalah Rosario Bunda Maria pengurai simpul masalah. Anda bisa berdevosi kepada Bunda Maria dan tetap berdoa Rosario. Jangan sampai bolong ya. Baiklah, biarlah selanjutnya ini kami persilahkan untuk tim pujian memuji Tuhan dan kita semuanya menyediakan hati untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Ervina. Mari tidak berlama-lama lagi. Kita siapkan hati, pikiran kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan memuji bersama dengan Andra dan Paulus di keyboard. Shalom, selamat pagi. Saya menyapa Romo Handoko, Suster Natalia, Bapak Ibu sekalian dan luar biasa. Pagi hari ini kita kedatangan umat yang terkecil dan termuda. Saya melihat usia 2 tahun Tuhan tarik untuk bersekutu dengan kita. Luar biasa Ibu Deta bawa cucunya untuk bersama kita. Ibu-ibu yang terkasih, saat kita tadi membuka jendela kita, pintu kita boleh melihat bunga-bunga bergoyang-goyang seakan bernyanyi. Yuk setiap kita mengawali pertemuan kita dalam persekutuan kali ini, kita pun mau menyatakan, kita tak mau kalah, kita akan lebih lagi sukacita karena Tuhan sumber gembira kita yang sudah menyatukan kita. Yuk lambaikan tangan kita semua. Yuk puji nama Tuhan. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun ria-ria, Tuhan sumber gembiraku. Sebentar Bapak Ibu, yuk kita semua lebih semangat. Di sini saya harus melihat ada senyum-senyum yang sukacita. Gembala kita yang terkasih Romo Handoko, mana senyumnya untuk boleh kita pandang semua. Yuk setiap kita juga membalas dengan senyum penuh sukacita. Sekali lagi kita mau nyatakan,
ku bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun ria-ria, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran anginan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun ria-ria, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun ria-ria, Tuhan sumber gembiraku. Katakan, Tuhan sumber gembiraku, Tuhan sumber gembiraku. Benar, hanya Dialah Tuhan Yesus sumber gembira setiap kita. Apapun keberadaan kita, Tuhan menyatakan senantiasa sukacita. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita tenangkan diri setiap kita. Kita mau fokuskan seluruh keberadaan diri kita hanya kepada Dia. Dan kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Segala hormat, puji, dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber sukacita. Apapun keberadaan diri kami percaya Engkau mengetahuinya. Bahkan Engkau mengenal diri kami pribadi lepas pribadi dengan sangat baik. Sungguh luar biasa Engkau di dalam mengasihi kami. Rahmat-Mu yang selalu baru, kasih-Mu yang tak berkesudahan, selalu Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Sudah hampir 2 tahun kami boleh mengalami masa pandemi, tapi kami boleh melihat Tuhan, dengan saling memandang kami boleh melihat penyelenggaraan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang begitu mengerti dan peduli akan hidup kami, bahkan membuka lembaran hari yang baru ini. Kami sungguh bersyukur dengan keberadaan komunitas Bunda Kudus yang menuntun membimbing setiap kami, yang boleh menjadi salah satu sarana bagi kami untuk kami semakin bertumbuh di dalam doa kami, di dalam kami mendengarkan sabda-Mu dan menuntun kami semakin mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Karena Engkau yang menyatakan orang benar hidup akan imannya. Dan kami percaya Tuhan, saat ini hati yang baru sudah Kau taruh di dalam diri kami. Kami mempersembahkan hati yang memuji dan menyembah Engkau, dan hati yang limpah dengan rasa syukur. Kami mau menyatakan Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Kau tak pernah bisa menyangkal diri Engkau. Engkau selalu mengasihi kami sampai selamanya. Dan kami mau menyatakan dengan iman, hanya Engkau-lah Tuhan, satu-satunya pribadi yang kami andalkan, yang kami percaya. Untuk kami menaruhkan percaya kami akan kehidupan kami. Ya mari saat ini kita mau nyatakan, Engkau Tuhan yang setia. Waktu Tuhan selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Hanya Engkau Tuhan sandaran kami. Sungguh kami hanya berharap hanya kepada-Mu. Mari Bapak Ibu semuanya katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Benar, Engkau yang kami percaya Tuhan. Percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi lebih lagi nyatakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Benar, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari segenap hati iman nyatakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lagi-lagi segenap hati iman nyatakan, dengan lembut nyatakan, satu-satunya yang ku andalkan. Inilah iman kami Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Sungguh Engkau sumber kekuatan bagi kami, kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Benar, Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari kita mengakui dengan iman. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau satu-satunya, Kau penolong hidup kami. Kau bersyukur, oh Yesus. Kau andalan hidup kami, Kau yang kami percaya. Sungguh kami bersyukur. Mari Bapak Ibu, jangan ragu, ungkapkan rasa syukur kita. Bagaimana saat ini kita masih diberi rahmat kehidupan, kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup lebih lagi di dalam pertobatan. Semua karena kasih-Nya. Dia yang tak pernah memandang hina bentuk rupa kita, tapi Dia membutuhkan hati yang mau memuji dan menyembah Dia. Mari nyatakan rasa syukur. Ingatlah segala pertolongannya, segala perbuatan baiknya, mujizat masih terjadi. Semua hanya berasal dari-Nya. Jangan ragu ucapkan terima kasih, dan terima kasih Kau baik, sangat baik Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih, Kau sungguh baik. Kita percaya Dia menyatakan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Dia, Dia hadir. Kita percaya Engkau sungguh hadir saat ini di sini. Kami boleh merasakan urapan kuasa Roh Kudus yang begitu nyata. Mari kita nyatakan dengan mengangkat pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kehadirannya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
katakan ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Benar, kami yakin kau hadir. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kami percaya kelepasan, terjadi di sini. Kami sungguh percaya, yakin Engkau Allah orang hidup. Engkau nyata hadir di sini. Mari kita sadari Yesus ada di hadapan setiap kita. Jamah hati setiap kami, Tuhan Yesus. Karena kami percaya kehadiran-Mu selalu membawa sesuatu yang baik. Kami mau percaya, Tuhan Yesus. Saat ini Engkau yang ada dan tinggal di palungan hati kami. Tolonglah setiap kami. Kami mau kuasa Roh Kudus membersihkan segala hal apapun di hati kami saat ini. Karena kami benar-benar mau mengambil bagian yang terbaik, Tuhan. Sungguh kami bersyukur bagi penuh rahmat ini. Engkau sendiri secara pribadi mengundang setiap kami. Dan kami benar-benar memberi diri untuk Kau bentuk, Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang terus mau selalu menyatakan Kau segalanya di dalam hidup kami. Dan terlebih kami sungguh bersyukur, Tuhan Yesus, di saat Kau menyatakan kepada diri setiap kami, inilah ibumu. Sungguh kami bersyukur Kau berikan kepada kami Bunda Engkau, Bunda Maria. Bunda yang setia selalu mendampingi hidup kami. Bunda yang setia mengiringi kehidupan kami dengan doa-doa sucinya. Bahkan Bunda Maria yang tahu senantiasa di saat kami berdoa memohon kepadamu, Bunda meneruskan doa kami kepadamu. Bunda yang setia menjadi menolong bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami bersyukur saat ini Engkau hadirkan putra yang Kau kasihi, gembala yang kami cintai, Romo Handoko, yang Kau pilih, Kau tetapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Engkau, Tuhan. Dan mengajar setiap kami, supaya kami semakin menyadari, supaya kami semakin mengasihi Bunda Engkau, Bunda Maria. Dan mengakui dengan iman, Bunda Maria penolong kita semua. Berkati urapi beliau, Tuhan. Kuasai seluruh keberadaan diri beliau, Tuhan. Dari ujung kaki hingga ujung rambut di dalam kepenuhan kuasa Roh-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, kuasa-Mu memenuhi sehingga segala apapun yang akan disampaikannya murni semua hanya berasal dari Engkau. Dan kami percaya pasti ada kuasa-Mu yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan. Dan hati yang baru yang sudah Kau ubahkan menjadi tanah yang baik, siap menerima benih-benih firman-Mu. Karena setiap kami mau Kau bentuk menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi saksi. Terima kasih untuk semua ini. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo Handoko. Selamat siang Ibu Bapak yang terkasih. Saya senang bisa bertemu melalui Zoom ini. Siang hari ini kita akan merenungkan tentang Bunda Maria.
Saya izin untuk share screen. Baik, para saudara, kita masih berada pada bulan Oktober yang dinyatakan sebagai bulan Rosario. Dan berbeda dengan bulan Mei yang dinyatakan sebagai bulan Maria. Keberadaan atau nama bulan Oktober sebagai bulan Rosario sebenarnya mengingatkan kita pada peran Maria sebagai penolong. Bulan Oktober dinyatakan sebagai bulan Rosario oleh Paus Gregorius ke-13, yaitu pada tanggal 7 Oktober 1573. Mengapa dinyatakan sebagai bulan Rosario? Ada latar belakang peristiwa yang terjadi, dan itu terjadi 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 7 Oktober 1571. Pada saat itu, tentara Islam yang dalam hal ini diwakili oleh tentara Turki itu di bawah Ottoman berusaha untuk merambah masuk ke Eropa. Dan mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Maka kemudian pada suatu saat tentara Turki ini akan memasuki Eropa melalui Spanyol, yaitu melalui kota yang disebut Lepanto. Lepanto ini terletak di Teluk Korintus. Nah, pada waktu pertempuran laut itu, Paus Pius V meminta kepada seluruh gereja untuk berdoa rosario, memohonkan pertolongan Bunda Maria. Dan pertolongan Bunda Maria ini sungguh-sungguh dirasakan sangat perlu karena tentara Kristen pada waktu itu jumlahnya sedikit. Demikian pula persenjataan yang dimiliki itu juga kalah dibandingkan tentara Turki. Maka memang kemudian ketika terjadi pada awal pertempuran, tentara Kristen ini kalah. Tetapi kemudian terjadi perubahan yang tiba-tiba, yaitu perubahan arah angin. Dan perubahan arah angin ini menyebabkan keadaan pertempuran juga berubah. Singkat kata, tentara Kristen kemudian menjadi lebih menang, unggul, meskipun jumlahnya sedikit, dan memang akhirnya mencapai kemenangan. Kerugian yang ditanggung oleh tentara Turki itu sangat besar, baik dalam hal kematian tentaranya maupun kehilangan persenjataan mereka. Paus melihat bahwa perubahan yang mendadak dan menyebabkan kemenangan tentara Kristen ini terjadi karena campur tangan Bunda Maria. Bunda Maria yang dimohonkan oleh seluruh gereja pada waktu itu
campur tangannya, perlindungannya, membuat apa yang secara manusiawi tidak mungkin ternyata terjadi, yaitu tentara Kristen mengalami kemenangan. Dan kemenangan di kota Lepanto ini, di Teluk Turki sana, Korintus, ini sungguh sangat penting bagi Eropa. Mengapa? Karena dengan kemenangan di kota Lepanto ini, tentara Islam Turki yang mau masuk ke Eropa itu boleh dikatakan ditahan. Sehingga mereka tidak jadi masuk ke benua Eropa. Karena itu peristiwa di Lepanto ini dipandang sungguh sebagai pertolongan atau penyelenggaraan Tuhan untuk melindungi seluruh Eropa. Nah, kemudian 7 Oktober, yaitu saat tanggal kemenangan tentara Kristen atas tentara Turki ini, ditetapkan sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan. Nama itu kemudian diganti menjadi Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Memang pada waktu itu pesta ini hanya dirayakan di gereja-gereja di mana Bunda Maria menjadi pelindungnya. Tetapi baru kemudian tahun 1883 Paus Leo ke-13 menyatakan bulan Oktober sebagai bulan Rosario, dan itu berlaku untuk seluruh gereja di seluruh dunia, gereja universal. Maka para saudara, bulan Rosario ini tidak bisa tidak mengingatkan kita bahwa Maria adalah penolong kita. Melalui Bunda Maria, banyak hal itu diubah, dan terutama juga hal-hal yang sangat menentukan dalam hidup kita. Karena itu ini menunjukkan betapa pentingnya Bunda Maria dalam hidup kita ini. Dan karena itu para saudara, kita bisa mengatakan Bunda Maria adalah penolong untuk seluruh gereja. Keberadaan Bunda Maria sebagai penolong ini sebenarnya sudah disadari bukan sejak peristiwa di Lepanto itu, tetapi sudah sejak awal. Hanya peristiwa di Lepanto itu menjadi semacam pendorong lebih lagi untuk sungguh percaya akan keberadaan Bunda Maria yang begitu peduli kepada kita, kasihnya yang memperhatikan, dan kemudian perwujudannya, pertolongannya kepada kita. Dia, Bunda Maria adalah penolong kita, dia menjadi pengantara kita kepada Yesus. Jadi dalam arti itu, bulan Oktober mengingatkan pada kita apa yang sebenarnya sudah lama ada dalam gereja. Dalam hal ini, para saudara, Maria sebagai Bunda kita itu sudah sejak ketika Yesus disalib, tergantung di salib, ini menjadi ditunjukkan dengan jelas oleh Yesus. Dari Yohanes, Injil Yohanes kita membaca, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu."
Dan kemudian kepada Yohanes, inilah ibumu. Yohanes dalam hal ini mewakili kita semua, murid-murid Yesus. Dan karena itu kita bisa mengatakan Maria diberikan kepada kita, murid-murid Yesus, sebagai ibu kita. Dan karena itu Maria bahkan sudah sejak sebelumnya, sebelum peristiwa di salib ini, menunjukkan atau memberikan diri sebagai ibu dalam perhatiannya yang luar biasa kepada para murid Yesus, kepada para rasul. Dan sebagai ibu, Maria memperlakukan kita sungguh-sungguh sebagai anak-anaknya. Dan itulah yang nampak dalam perjalanan sejarah, bagaimana Maria menunjukkan kepeduliannya kepada kita sebagai putra-putra Maria. Kepedulian Maria kepada murid-muridnya nampak antara lain misalnya dalam mujizat di Kana. Maria yang mungkin termasuk seksi repot pada waktu itu melihat kebutuhan, yaitu mereka kehabisan anggur. Dan dalam hal ini Maria berperan sebagai pengantara, penolong yang menjadi pengantara kita pada Yesus. Maria memberitahu Yesus mereka kehabisan anggur. Karena itu, kemudian Yesus melakukan mujizat yang membantu tuan rumah agar tidak malu karena dalam pesta kehabisan anggur. Maria bekerja di belakang layar, tetapi ini semua memungkinkan semua itu terjadi. Teks lain dalam kitab suci itu kita bisa melihat yaitu Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Di mana dikatakan Maria menyertai para rasul pada waktu itu ketika menantikan kedatangan Roh Kudus. Teks ini memang singkat, tetapi kita harus melihat jauh lebih banyak lagi di balik teks yang singkat ini. Apa itu? Para saudara, para rasul mengerti bahwa mereka menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Dan Maria sudah lama, boleh dikatakan 33 tahun, bahkan mungkin 34 tahun, itu bergaul erat dengan Roh Kudus. Sejak Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria mengenal Roh Kudus dengan baik. Karena itu, sejak pengandungan Yesus dalam rahimnya, boleh dikatakan Maria terus-menerus berkomunikasi, berdialog, dan mengenali karya Roh Kudus. Bahkan boleh dikatakan sepanjang hidup Yesus, sejak saat itu sampai tergantung di salib, Maria terus berwawancara, berdialog dengan Roh Kudus. Boleh dikatakan pada saat para rasul menantikan kedatangan Roh Kudus, Maria adalah seorang yang sudah kawaan, sudah merasakan banyak asam garam, bagaimana bergaul, mengenali, dan bekerja sama dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Karena itu kita bisa mengandaikan bahwa ketika Maria bersama para rasul menunggu kedatangan Roh Kudus, Maria pasti tidak tinggal diam. Tetapi Maria membantu para rasul supaya siap menerima kehadiran. Maria yang sudah punya pengalaman 34 tahun itu,
Dia pasti membantu para rasul apa yang harus dilakukan supaya Roh Kudus datang, supaya mereka mengenali Roh Kudus, dan supaya mereka bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena itu, kita bisa mengatakan, ya Maria menyiapkan para rasul untuk menerima Roh Kudus ini. Karena itu kita bisa mengatakan Maria dalam hal ini menjadi pengantara. Pengantara di balik layar seperti halnya peristiwa di Kana yang memungkinkan segala itu terjadi. Baik melalui nasihatnya, melalui doa-doanya, melalui juga kepengantaraannya kepada Yesus putranya. Ibu Bapak yang terkasih, kadang-kadang kehadiran Bunda Maria menjadi semacam batu sandungan untuk saudara-saudara kita yang Kristen. Kadang-kadang juga ada yang mungkin sudah mengaku diri Katolik, tetapi sebelumnya beragama Kristen, dan masih ragu apakah memang Maria ini menjadi penolong. Bukankah penolong satu-satunya adalah Allah sendiri? Bukankah pengantara satu-satunya adalah Yesus sendiri? Karena itu, ketika kita kemudian mengatakan Maria ini adalah penolong, Maria ini adalah pengantara kita, dalam bahasa Inggris mediatrix. Bagaimana kita harus mengertinya? Bagaimana kita harus menerima ajaran ini tanpa kemudian mengkhianati ajaran bahwa Yesus adalah satu-satunya pengantara. Saudari-saudara yang terkasih, memang dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5 dikatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Dan karena dia, hanya dia, Maria tidak, hanya dia yang sungguh Allah dan sungguh manusia, sehingga dia bisa seperti jembatan, menjembatani Allah dengan manusia. Dan karena itu, Yesus adalah penolong satu-satunya, pengantara kita dengan Allah satu-satunya. Dan ini kemudian dinyatakan juga dalam kurban penebusan yang dia lakukan di salib. Tidak ada manusia yang mengorbankan diri sesuci seperti Yesus di salib. Tidak ada manusia yang taat seperti Yesus taat sampai mati di salib. Satu ketaatan mutlak. Dan karena itu ini menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pengantara. Karena itu kita bertanya bagaimana mungkin Maria itu menjadi pengantara. Nah, dalam hal ini kita perlu mengerti dengan baik dalam arti apa Maria adalah pengantara, penolong. Para saudara, kita harus juga perlu tahu juga bahwa pengantara, meskipun Yesus adalah satu-satunya pengantara, tetapi Yesus tidak menutup kemungkinan adanya partisipasi. Yesus dalam hal ini mengikut sertakan banyak orang dalam kepengantaraannya. Misalnya Musa. Ya, kita bisa melihat dalam Galatia bab 3 ayat 19. Dan kehadiran Musa yang juga menjadi sarana untuk mendapatkan rahmat melalui Yesus, ini tidak mengaburkan
atau tidak mengalahkan Yesus sebagai satu-satunya pengantara. Jadi pengantara-pengantara insani, mereka yang pernah hidup sebagai manusia, tidak mengaburkan bahwa sumber rahmat itu tetap adalah Yesus. Maria bukanlah sumber rahmat. Yang menghasilkan rahmat tetap adalah Yesus. Tetapi Maria, karena kedekatannya, kesuciannya, dimampukan untuk menjadi penyalur rahmat. Karena kedekatannya dan kesuciannya, Maria menerima rahmat begitu berlimpah. Dan karena kelimpahannya ini, dia mampu menyalurkan juga rahmat-rahmat yang dia terima. Para saudara yang terkasih, Paulus menyatakan bahwa kehadiran pengantara-pengantara insani itu adalah tanda tanggung jawab kita atas keselamatan saudara-saudari kita. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya itu bukan urusan saya. Karena kita juga adalah satu. Dan kita mempunyai Bapa yang satu, kita bersaudara, maka kita juga kemudian bertanggung jawab atas keselamatan saudara-saudari kita. Paulus menunjukkan tanggung jawab itu dengan berpartisipasi dan berada di bawah Kristus. Paulus sadar bahwa satu-satunya pengantara tidak lain adalah Yesus Kristus saja. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian kita tidak mempunyai andil. Kita andil, ikut serta, dan untuk menjadi pengantara pada Yesus. Dan peristiwa di Kana itu menjadi contoh yang sungguh-sungguh mudah dimengerti. Yang mengubah air dan menjadi anggur adalah Yesus, bukan Maria. Tetapi permohonan itu sampai kepada Yesus melalui Maria. Inilah keikutsertaan kita dalam kepengantaraan Yesus Tuhan kita. Dalam arti inilah Maria adalah penolong. Ya. Dalam arti inilah Maria adalah pengantara. Jadi dalam arti itu kepengantaran Yesus tetap adalah yang pokok. Yesuslah yang mengadakan air menjadi anggur, bukan Maria. Tetapi peristiwa itu bisa terjadi melalui bantuan Bunda Maria. Tentu juga peristiwa di Lepanto yang kita lihat pada awal tadi merupakan karya Allah yang bekerja, tetapi juga melalui doa dan keikutsertaan Maria. Jadi dalam arti itu Maria menjadi penolong, pengantara. Dalam arti itu bersifat partisipatif. Ya, orang Jawa bilang nunut pada pengantaran Yesus. Karena itu dalam arti ini Maria bukan saingan dari Yesus. Maria justru mengambil bagian dan mewujudkan kepengantaraan Yesus itu. Lumen Gentium dalam Konsili Vatikan II, Lumen Gentium nomor 60, menegaskan hal ini. Yaitu dengan mengatakan, karena perkenan ilahi mengalir dari, bertumpu pada, bergantung pada, menimba daripada Yesus sendiri. Jadi Yesus adalah sumbernya, tetapi dari sumber itu rahmat mengalir dan Maria menjadi saluran penyalur rahmat ini. Ibu Bapak yang terkasih,
kepengantaran Maria ini justru Maria menjadi pengantara justru menunjukkan bahwa Yesus menjadi sebagai pengantara itu berfungsi dengan baik. Dengan kata lain menunjukkan keampuhan kepengantaraan Yesus. Jadi Maria menjadi sarana supaya kekuasaan Yesus itu dinyatakan. Supaya kekuasaan Yesus terwujud. Supaya kekuasaan Yesus, mujizat-mujizatnya terjadi. Karena Maria yang membawa permohonannya, karena Maria yang memohonkan dengan sangat seperti dalam perkawinan di Kana. Sekali lagi para saudara, perkawinan di Kana itu menjadi bagi kita contoh bagaimana kepengantaraan Maria pada kita. Maria menjadi penolong kita, tetapi itu tidak menghapuskan atau menjadi saingan bagi Yesus atau bagi Allah. Sekali lagi, Maria tidak bisa menghasilkan rahmat-Nya sendiri. Karena bagaimanapun Maria suci, tetapi rahmat itu berasal dari Allah. Kesucian Maria ini membuat rahmat yang dia terima itu bisa disalurkan. Jadi mungkin seringkali Maria disebut sebagai rembulan Kristus. Bandingan ini sungguh sangat tepat karena rembulan itu tidak mempunyai sinar dari dirinya sendiri. Tanpa matahari, rembulan itu gelap. Tetapi rembulan itu sedemikian suci, Bunda Maria, sehingga sinar yang diberikan kepada Bunda Maria itu bisa dipancarkan, bisa menerangi orang-orang lain. Karena itu kita menyadari sumbernya mana dan apa peran Maria, yaitu sebagai penyalur, sebagai yang boleh dibilang yang paling dekat yang memohonkan kepada Yesus. Sebagai manusia, Maria ini juga ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi semua manusia, termasuk Bunda Maria, membutuhkan penebusan. Dan karena itu mereka juga ditebus oleh Yesus. Tetapi, ya sekali lagi, Maria berperan dalam segala situasi. Maria berperan membawa permohonan itu kepada Yesus dan memohonkan perhatian dari Yesus agar kemudian permohonan itu dikabulkan. Jadi peran Maria seperti yang kita lihat dalam perkawinan di Kana. Ada seorang Kristen yang berbicara dengan saya, kemudian dia mengatakan, mempertanyakan bagaimana Maria bisa menjadi penolong, pemberi rahmat. Bukankah rahmat itu berasal dari Tuhan? Ketika kemudian saya jelaskan mengenai peristiwa mujizat di Kana, dia kemudian mengatakan, iya benar ya, Maria ini menjadi pengantara. Maria ini menjadi penolong dalam setiap situasi. Dan dia mengerti bahwa sumbernya tetap dari Tuhan. Tetapi yang memungkinkan itu sampai kepada kita adalah Bunda Maria. Para saudara, Maria menjadi penolong kita karena tadi yang pertama adalah Maria diberikan kepada kita oleh Yesus sendiri. Tetapi yang lebih mendalam adalah bahwa memang Maria adalah ibu dari Mesias, penebus. Sebagai ibu dari Mesias, Maria kemudian
juga ingin membuat anaknya ini semakin dikenal, semakin kemudian dicintai, maka Maria juga menunjukkan perhatiannya kepada anak-anak yang lain, yaitu saudara-saudara Yesus. Dalam hal ini, iman, kasih, dan harapan Bunda Maria menjadi landasan kepengantaraannya. Karena dia percaya, mengasihi, rahmat disalurkan. Dalam hal ini, dibandingkan dengan santo-santa yang lain, kita boleh mengatakan bahwa Maria mempunyai peran yang sangat khas. Kekhasan itu bersumber dari kekhasan relasi Maria dengan Yesus. Tidak ada orang kudus lain yang bisa mengatakan, saya mengenal Yesus dengan sepenuh-penuhnya, atau saya pernah hidup bersama Yesus. Yang bisa mengatakan demikian hanyalah Bunda Maria, mungkin juga Santo Yosef. Tetapi dalam hal ini, Bunda Maria yang mengandung Yesus mempunyai dasar yang lebih kuat, kekhasan itu dalam relasi dengan Bunda Maria, dengan Yesus. Dialah yang mengasihi, Maria yang mengasah Yesus, yang mengasuh Yesus, sehingga kedekatan ini mempunyai dampak juga pada bagaimana Maria memberikan, menjadi saluran rahmat Yesus untuk kita. Para saudara, kalau Anda perhatikan, saya mohon maaf pada ibu-ibu, juga pada bapak-bapak, mungkin saya menayangkan gambar-gambar Maria yang breastfeeding Jesus. Ini mau menunjukkan bahwa rahmat diberikan kepada kita melalui Maria, karena Maria itu adalah ibu dari penebus. Dialah yang mengasuh, membimbing, mengasihi, membesarkan, dan dia juga ingin agar kita seperti halnya Yesus diasuh, dibesarkan, dibimbing. Ya, jadi Maria mengasihi, juga mengasah kita dan mengasuh kita sebagai saudara-saudara Yesus. Gelar yang diberikan gereja kepada Maria dalam hal ini adalah Advocate, Auxiliatrix, Adjutrix, Mediatrix. Mediatrix itu pengantara, Adjutrix penolong, Auxiliatrix itu juga penolong, pembantu, Advocate itu penasehat. Jadi ini menunjukkan Maria yang sungguh-sungguh ini. Para saudara, Maria memohonkan kemurahan Tuhan. Jadi sebagai bunda, Maria memohonkan kemurahan Tuhan. Bukan hanya kita. Seperti dalam perkawinan di Kana, Maria mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Meskipun kemudian Yesus mengatakan, waktuku belum tiba, Maria tidak membantah. Tapi Maria memberitahu kepada para pelayan, lakukanlah segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Aneh, kamu tidak mengerti atau bagaimanapun, lakukanlah apa yang dia katakan kepadamu. Para saudara yang terkasih, Maria juga memohonkan untuk kita. Dan pasti Maria juga mengatakan kepada kita, lakukanlah segala sesuatu yang dikatakan Yesus kepada kita. Artinya, Maria memohonkan kemurahan, tetapi juga Maria minta agar kita melakukan perintah-perintah Yesus. Mungkin kita tidak mengerti, mungkin sulit, mungkin rasanya tidak mungkin, tapi kalau kita berusaha melakukan,
Marialah yang memohonkan kemurahan Tuhan. Dalam hal ini, sebagai penolong, sebagai pengantara, Maria itu bukan hanya menyampaikan permohonan. Dalam hal ini Maria juga mengajari kita untuk memohon yang tepat. Seringkali karena ketidaktahuan kita tidak memohon sesuatu yang berguna untuk kita jangka panjang. Mungkin pandangan kita hanya sempit, pendek, kita tidak memperhitungkan. Dalam hal ini Maria membimbing kita untuk mengajukan permohonan yang tepat. Apa yang harus dimohon? Apa yang tepat yang harus dimohon? Dorongan Maria dalam hal ini, tentu Maria berkarya bukan dengan secara lisan, tetapi melalui dorongan, melalui inspirasi untuk menunjukkan apa yang harusnya diminta secara yang harusnya diminta, permohonan yang tepat. Selain tadi memohonkan rahmat, lalu mengajar kita mengajukan permohonan yang tepat, Maria juga mengajar kita untuk memohon secara benar. Tadi objek permohonannya supaya tepat. Bukan yang misalnya seorang ada suatu saya pernah ketika di Jakarta ada seorang pengusaha yang waktu itu ada masalah di Glodok itu, dia men-sharingkan, dia memohon kepada Bunda Maria melalui novena agar kemudian kreditnya dikabulkan, dia buka toko elektronik. Tetapi meskipun dia sudah kemudian melakukan novena dengan disertai dengan mati raga yang berat, ternyata permohonan kreditnya ditolak. Dia mengaku pada waktu itu dia sempat kemudian frustasi dan tidak mau lagi berdoa kepada Bunda Maria. Dia sudah memohon dengan sangat supaya kemudian permohonannya ini demi mungkin keluarganya dan lain-lain, tapi ditolak. Nah, ketika kemudian terjadi peristiwa Glodok tahun 98 itu, dia kemudian seperti disadarkan. Dia bilang, oh ini mengapa permohonan saya ditolak. Pengusaha itu seorang bapak, dia mengatakan, saya bersimpuh menangis di hadapan Bunda Maria. Karena mensalah mengerti kasihnya. Dan dia membayangkan seandainya kreditnya itu kemudian dikabulkan, betapa dia akan pontang-panting dengan segala peristiwa itu dan bunga yang melambung. Jadi karena itu dia melihat benar Maria ini mengajar kita untuk memohon secara tepat dan juga memohon secara benar. Ya. Nah, para saudara, selain memohon secara benar, memohon secara tepat, memohonkan secara benar, Maria ini juga menyiapkan sikap batin yang tepat. Artinya apa? Begini para saudara, ketika Tuhan itu dimohonkan rahmat, Tuhan yang Maha Tahu ini kan ngerti juga. Kalau saya mengabulkan, kira-kira orang ini kuat enggak? Nyonggo, menahan, menampung rahmat yang dimohonkan. Dan dalam hal ini, seringkali kita memohon sesuatu yang lebih berat. Mohon sesuatu yang kita tidak berani, tidak kuat menanggungnya. Maka kemudian dalam hal ini Maria menyiapkan sikap batin yang tepat untuk mampu menerima rahmat-Nya dengan besar hati dan syukur.
peristiwa-peristiwa yang terjadi itu harus kita maknai. Kalau ketika kita memohon lalu terjadi peristiwa ini Maria yang sedang bekerja menyiapkan sikap batin yang tepat. Supaya kalau rahmat itu dikabulkan, rahmat ini tidak merusak, rahmat ini tidak kemudian menghancurkan orang yang menerima rahmat itu. Karena itu betapa pentingnya menyiapkan sikap batin agar mampu menerima rahmat itu. Dalam ungkapan Jawa orang bilang ora kuat nyonggo rahmate, kaboten rahmat, malah jadi rusak. Nah, dalam hal ini Bunda Maria menyiapkan, sehingga kemudian orang menerimanya dan kemudian menikmati. Jika tidak, Maria juga akan kemudian menghindarkan supaya rahmat itu ya sudah tidak diberikan. Karena itu kita harus pandai-pandai juga kemudian mengerti apa yang akan diberikan oleh Bunda Maria. Para saudara yang terkasih, kita bisa kemudian meniru Maria dalam menjadi penolong, yaitu dalam hidup bersama dalam komunitas. Ya, bagaimana kita bisa membantu sesama dalam memohon apa yang harus dimohon, what-nya, how-nya, dan kemudian juga kesiapan untuk menerima rahmat itu. Kita juga bisa membantu baik dalam pelayanan doa, memohonkan, maupun juga untuk memohon bagi arwah. Para saudara, dalam situasi pandemi ini, salah satu kebutuhan yang muncul adalah mendoakan arwah-arwah yang meninggal karena COVID atau karena penyakit lain, tetapi ya dalam situasi pandemi ini. Kiranya kalau kita meneladan Bunda Maria, salah satu yang harus kita lakukan adalah hal ini. Baik para saudara, ini masih ada aplikasi-aplikasi selanjutnya, tetapi supaya ada waktu untuk berdialog, saya mengakhiri presentasi saya di sini. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Romo Handoko atas penjelasannya. Bunda Maria sebagai pengantara kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya kepada Romo, bisa langsung berdialog atau bisa menuliskan di kolom chat. Sudah ada beberapa pertanyaan Romo. Pertanyaan pertama dari Pak Yudi. Bagaimana memahami perawan Maria yang tetap perawan sekalipun sudah melahirkan? Baik, ya ini memang bisa diuraikan sebagai sebuah tema tersendiri, mungkin setengah jam, bisa 1 jam. Saya jawab singkat ya. Ya Romo. Dalam bahasa Yunani itu parthenos. Dan parthenos itu berarti adalah wanita yang belum berhubungan seksual. Sedangkan dalam pengertian kita, ketika kita berbicara tentang perawan, konotasi nuansa yang sering kali muncul dalam pikiran kita itu adalah konotasi biologis soal segel. Karena itu kemudian ini dua pengertian yang tidak pas sama. Dalam bahasa aslinya yang dimaksud adalah seorang gadis wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Tetapi mengenai ada tidaknya segelnya itu tidak masalah. Di Surabaya ada almarhum dokter siapa namanya Kusuma mungkin ya.
pernah berkata, ngomong-ngomong dengan saya pada suatu kesempatan, dia bertanya, Romo bisa enggak sekarang ini? Orang hamil tapi maaf, segelnya, selaput darahnya masih utuh. Dia jawab, bisa Romo. Loh gimana? Ya inseminasi buatan. Oh gitu. Bisa enggak seorang wanita saat ini melahirkan dan segelnya juga masih tetap utuh? Bisa, cesar. Terus dokter itu mengatakan, Romo, kalau untuk kita bisa secara manusiawi, untuk Tuhan itu apakah tidak mungkin? Ya pasti bisa lah. Cuma kita nggak tahu caranya. Itu jawaban singkat ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tony. Ini pertanyaannya banyak, saya coba simpulkan ya. Pertanyaan kepada Romo Handoko. Dogma apa saja yang berhubungan dengan Maria? Mengapa Maria dikandung tanpa noda dosa? Kemudian mengapa Maria diberi gelar sebagai Mater Dei atau Bunda Allah? Ini mengenai Maria. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, seringkali umat seberang menyalahartikan bahwa Allah Kristen ini ada 3. Iya. Bagaimana ini Romo? Memang pertanyaan ini pertanyaan yang bisa dijadikan tema untuk ceramah masing-masing ya. Karena itu saya jawabnya secara ringkas saja. Ya. Jadi dogma tentang Maria itu sebenarnya ada Maria Bunda Allah. Itu dalam Konsili Efesus 431 di kota Efesus. Lalu dogma Maria dikandung tanpa noda dosa itu tahun 1854 ya. Kemudian dogma Maria diangkat ke surga tahun 1950. Sebenarnya hanya ada 3 dogma ini. Tentang Maria Perawan itu juga ada pernyataan, tetapi belum seperti dogma yang dinyatakan 2 terakhir. Maria dikandung tanpa noda dan Maria diangkat ke surga. Tapi ini seringkali 4 dogma, Maria Perawan, Maria Bunda Allah, Maria dikandung tanpa noda, dan Maria diangkat ke surga. Inilah 4 dogma Maria. Ya. Lalu mengapa Maria dikandung tanpa noda dosa? Dasar teologisnya. Dasar teologisnya itu begini. Jadi kalau Maria itu harus melahirkan, memberikan kemanusiaannya kepada Allah Putra yang menjadi manusia, tentu kemanusiaannya ini haruslah murni. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia dalam kemanusiaan yang sudah terkena dosa? Jadi kemanusiaan yang diberikan itu haruslah murni, pasti murni. Tidak bisa Allah bersatu dengan dosa. Nah, kemurnian ini kemudian digali inspirasinya dari Kejadian bab 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah menjanjikan, aku akan mengirimkan anakmu akan, saya lupa persisnya ini, akan bermusuhan dengan, kamu akan bermusuhan dengan ular itu dan anak itu akan bermusuhan. Kata yang harus dilihat di sini adalah bermusuhan. Bermusuhan itu berarti kontras. Kontras berarti tidak ada, jadi setan dengan Maria itu kontras. Kalau kontras berarti Maria tidak berada di bawah pengaruh setan. Kalau Maria jatuh atau berada dalam dosa, berarti Maria dikuasai oleh setan. Nah, Kejadian bab 3 ayat 15 itu mengindikasikan terjadi kontras. Maria dengan
ular itu. Maka dengan pengertian itu, maka gereja meyakini Maria itu dibebaskan dari noda dosa asal. Nah, di sini ini yang agak sulit. Lalu siapa yang membebaskan? Apakah ada pembebas lain sebelum Yesus? Tidak ada. Yang membebaskan, yang menebus hanyalah Yesus. Tidak ada penebus lain. Lalu bagaimana penebusan itu bisa diterapkan untuk Bunda Maria? Jadi gereja mengajarkan bahwa pahala yang akan dihasilkan oleh Yesus putranya itu sudah diterapkan secara antisipasi pada Bunda Maria untuk melindungi Maria dari sengat dosa. Sehingga tidak ada penebus lain, penebusnya hanya satu, tapi Maria kemudian dijaga dari noda dosa. Nah, kita yang terbiasa berpikir secara kronologis, ini seringkali mengalami kesulitan. Nah, Yesus belum lahir, belum terjadi, mengapa itu bisa? Para saudara, begini, kita terbiasa berpikir secara kronologis dalam situasi atmosfer tertentu, suhu tertentu. Para ahli mengatakan jika atmosfer yang berbeda, suhu berbeda, bisa saja urutan itu bukan lagi seperti yang kita mengerti sekarang, Senin, Selasa, Rabu, tetapi terbalik-balik bisa juga. Karena itu apa yang secara rohani, teologis ini dimengerti, itu sesuatu yang memang mungkin terjadi. Atau secara sederhana dikatakan Allah menghendaki agar pahala yang dihadirkan Kristus itu akan dihasilkan Kristus diterapkan pada Bunda Maria. Dan itulah yang membuat Maria dikandung tanpa noda. Nah, kemudian salah satu dogma tadi saya bilang Mater Dei. Mater Dei itu berarti Bunda Allah. Mengapa Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah? Apakah Allah dilahirkan? Allah tidak dilahirkan. Karena Allah itu kekal. Tetapi pribadi yang dilahirkan Bunda Maria itu, kodratnya, nah inilah kesulitan ya, kalau menjelaskan ini, masuk yang ke ajaran-ajaran teologis, kodratnya adalah manusia dan Allah. Pribadinya satu. Pribadi yang satu ini dilahirkan oleh Bunda Maria. Karena itu Konsili Efesus menyebut Maria itu sebagai Mater Dei, Theotokos dalam bahasa Yunani. Bukan bunda manusia, bukan. Mengapa? Karena pribadi yang dilahirkan itu pribadi Allah. Kodratnya dua, yaitu manusia dan ilahi. Nah ini, bagi ibu-ibu ini pertanyaannya yang salah tempat kalau di Bindoman. Ini mestinya di kursus teologi. Ya, jadi kalau kurang mengerti, tidak apa-apa. Menjadi dorongan untuk ikut kursus teologi. Lalu bahwa ada salah mengerti, para saudara mungkin baik diketahui bahwa saudari-saudara kita yang Islam itu mengatakan Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Bunda Maria. Kesalahan ini berasal dari ajaran bid'ah yang mungkin pada waktu itu dikenal oleh Muhammad, dan kemudian Muhammad mengambil ajaran bid'ah ini. Jadi ini memang salah dan itu tertulis. Jadi itu jawabannya. Lalu saya lihat berikutnya ya, Romo, bila kita berdoa langsung kepada Yesus atau Allah Bapa, apakah beda level dalam dikabulkannya permohonan itu? Saya kira Allah Bapa dan Yesus itu tidak menimbang soal pemohonnya siapa, pengantaranya siapa. Ya, tetapi jadi bukan soal Allah yang punya pertimbangan yang berbeda, tetapi yang saya uraikan tadi adalah ketika Allah mau mengabulkan, dan Allah tidak perlu
mohonkan yang bagaimana baru dikabulkan, tetapi yang mungkin lebih mempengaruhi doa-doa kita adalah kesiapan kita dalam menerima rahmat itu. Atau bagaimana permohonan kita ini memohon yang tepat atau tidak. Seringkali karena kita ini tidak siap menerima rahmat yang kita mohonkan, atau kita tidak memohon secara tepat, permohonan itu ya oleh Allah tidak dikabulkan. Allah menghendaki kebaikan kita. Ya, jadi jangan dibayangkan Allah itu perlu dirayu-rayu supaya kemudian mengabulkan doa, dan yang perayu paling unggul adalah Bunda Maria. Itu pengertian yang keliru. Atau Maria itu karena sebagai ibunya lalu Allah itu mengutamakan, ini seperti nepotisme begitu. Itu pengertian yang salah juga. Allah tidak seperti begitu. Kalau Allah kita itu seperti itu, maka ya itu bukan Allah, itu kan gambaran kita. Mungkin kita yang sering seperti itu. Tapi Allah menghendaki apa yang baik dan siap memberikan rahmat. Ingat, sebelum dimohonkan Allah sudah siap dan tahu siap memberikan. Karena itu masalahnya bukan pada Allah yang nepotisme atau pilih kasih, bukan. Tapi kesiapan kita dalam menerima, ketepatan permohonannya, cara memohonkannya itu. Baik. Lanjut ya, Bu. Ya, Romo. Mengenai kekuasaan Maria dalam novena Tiga Salam Maria, kalimat pertama, Ibu Maria Perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, justru karena kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Para saudara, ya ini seringkali doa-doa ini tidak dirumuskan secara tepat dari sudut teologinya. Kadang-kadang ada orang yang membagikan novena yang tak pernah gagal. Jadi sepertinya kita dengan itu bisa maksa Tuhan Allah gitu. Menurut saya kekuasaan Bunda Maria itu, kita tahu Maria itu seperti dalam perkawinan di Kana, Maria itu tidak menyuruh Yesus. Perhatikan. Jadi Maria tidak bilang, Yesus itu loh, orang itu kehabisan anggur, ayo buat no. Enggak. Maria itu hanya menyampaikan dengan kalimat berita, mereka kehabisan anggur. Kemudian Yesus mengatakan, apa urusanku dengan kamu? Waktuku belum tiba. Maria tidak bereaksi dan tidak memaksa apa-apa. Jadi Maria ini adalah seorang yang sungguh rendah hati, yang menghendaki terjadinya kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Hanya menginginkan kehendak Allah. Jadi dalam arti itu, kita harus mengerti ungkapan ini. Kekuasaan yang tak pernah, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya, jadi harus dimengerti bahwa Maria membawa permohonan-permohonan itu, dan permohonan ini yang sesuai. Kalau tidak sesuai, pasti Maria tidak mengabulkan. Pasti itu. Jadi jangan minta, Tuhan minta tolong ini yang jelek misalnya ya, supaya orang itu kesambar bledek gitu. Lalu mohonnya melalui novena Tiga Salam Maria pasti terkabul. Tidak akan terkabul. Jadi pengertian itu harus dimengerti dengan baik. Kemudian Bunda Maria langsung diangkat ke surga tanpa meninggal lebih dahulu. Para saudara, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, seperti halnya Yesus yang juga mengalami kematian, pasti sekali lagi di sini Maria itu sangat rendah hati dan tidak mau mengungguli putranya. Kalau putranya mengalami kematian, pasti Maria juga mengalami kematian. Dalam hal ini, dalam buku-buku teologi, kematian itu diungkapkan dengan kata dormitio. Dormitio itu tidur. Jadi Maria mengalami tidur, ungkapan dari kematian sebenarnya. Dan kemudian mengalami kematian dan diangkat ke surga.
Jadi memang dalam hal ini tidak ada ajaran resmi, tetapi kata-kata dalam Alukutio Paus Yohanes kedua, Paulus kedua, ini mengatakan Maria pasti mengalami kematian. Ya. Baik, Ibu, saya kembalikan, mungkin masih ada pertanyaan lain. Saya minta maaf karena pertanyaannya ini yang secara dogmatis berat. Kalau mau diuraikan dengan jelas itu membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Terima kasih Romo. Walaupun sulit tapi tadi Romo sudah berusaha menjelaskan dengan kata-kata yang kita bisa terima Romo. Ini Pak Tony menjawab. Terima kasih Romo Dr. Petrus Maria Handoko. Jawabannya menguatkan, luar biasa. Ya, saya ingin memberikan satu koreksi. Saya menjadi pengasuh rubrik konsultasi iman sampai 2018. Jadi setelah 2018 saya hari ini sudah bukan lagi pengasuh rubrik konsultasi iman. Meskipun belum pernah di pensiun, ya masih tertulis sebagai pengasuh, tapi saya sudah tidak memasukkan tulisan-tulisan saya. Terima kasih. Maaf Romo. Terima kasih atas koreksinya. Romo, saya boleh menanggapi pertanyaan yang tadi Romo, yang beda level. Bisa nggak Romo menjelaskan lagi, jadi apa dong bedanya berdoa langsung kepada Yesus atau Allah Bapa dengan kita berdoa bersama dengan Bunda Maria? Kalau doa sendiri kepada Allah Bapa atau kepada Yesus, ya semua tergantung kepada kita. Ketika kita salah mengerti, salah memohon, ketika kita memohon tidak dengan tepat, atau kita tidak siap menerima, itu semua tergantung pada saya. Tetapi ketika kita menyertakan Bunda Maria akan mengoreksi what to ask, apa yang harus diminta, ya kan? Lalu bagaimana cara memintanya yang tepat? Dan kemudian yang lebih penting ini adalah kesiapan kita dalam menerima rahmat yang kita mohonkan. Dalam hal ini para saudara, mengapa Bunda Maria tidak intervensi langsung pada orang yang memohon langsung? Ya, kita harus mengerti Allah memberi kita kebebasan. Dan Bunda Maria juga menghargai kebebasan itu. Ketika kita mau kemudian dibimbing, barulah seperti kita membuka pintu pada Bunda Maria, dan Bunda Maria memberikan bimbingannya, pembinaannya. Ya, karena itu beda banget doa sendiri dan doa bersama Bunda Maria. Bagaimana bimbingan-bimbingan Bunda Maria itu diberikan? Kok saya tidak kroso? Diberikan melalui inspirasi, dorongan hati, kadang-kadang juga melalui katakan mulut orang-orang yang kadang-kadang tidak kita nyana. Loh, kok? Tapi kita nangkap. Wah, ini teguran. Seperti itu. Jadi pertanyaan Ibu tadi itu membedakan sungguh dua hal yang sangat berbeda ketika memohon sendiri dan memohon melalui atau bersama Bunda Maria. Uraian saya tadi itu persis sebenarnya menguraikan tentang hal ini. Terima kasih Ibu karena sudah mempertajam uraian itu. Saya kembalikan Bu. Baik, sudah tidak ada pertanyaan. Saya rasa Bapak Ibu yang lain-lain sudah jelas semua. Oh, ada lagi nih. Dari Vera. Apakah itu yang dimaksud Yesus dengan apa saja yang kamu minta dalam namaku, kamu akan menerimanya? Ver, maksudnya apa Vera? Maksudnya yang tadi Romo, Bunda Maria itu kalau meminta sesuatu kepada Yesus itu selalu Bunda Maria tahu kalau itu berkenan sama Yesus. Demikian juga dengan kita, kalau kita itu dekat dengan Tuhan, apa yang kita minta itu biasanya kan kita tahu itu sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak. Gitu. Jadi apakah ini yang dimaksud dengan Yesus, apa saja yang kamu minta dalam namaku, kamu akan menerimanya.
Kayaknya Vera udah tahu jawabannya. Ya, Vera. Iya memang meminta dalam nama itu berarti dalam kuasa ya. Kalau kita minta pada Yesus seperti tadi saya ambil contoh yang agak ekstrim. Yesus, saya tidak senang orang ini, dalam namamu bunuh dia, matikan dia, pasti tidak akan terjadi. Tapi ketika kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan. Ya. Baik Vera. Makasih. Baik, makasih Romo. Ya. Makasih Romo. Baik, Romo sebelum mengakhiri acara hari ini, minta izin untuk pengumuman ya. Nanti setelah pengumuman, minta tolong Romo untuk doa penutup dan berkat penutupnya. Oke, makasih. Silakan pengumuman hari ini akan disampaikan oleh Debbie. Ya, terima kasih Lisa. Pengumuman yang pertama, Bindoman Selasa depan, tanggal 19 Oktober dengan tema Teladan Bunda Maria dalam Keluarga, akan dibawakan oleh Romo Vincentius Lin, SJ, dari Holy Family Parish, Taiwan. Kemudian pengumuman kedua, kursus Alkitab Day Verbum pada hari Kamis, lusa tanggal 14 Oktober, akan dibawakan oleh Bapak Dr. Pascalis Edwin I. Nyoman Pasca dengan tema perumpamaan kedua, gembala atau anak yang hilang. Kemudian yang ketiga, persembahan kasih untuk pelayanan Bindoman dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih. Makasih Debbie. Baik Romo, kami persilakan untuk doa penutupnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini kami Kau izinkan untuk mengenal lebih dalam peran Bundamu dalam hidup kami sebagai penolong, sebagai pengantara bersama dengan Putramu. Kami percaya Tuhan, kehadiran Bunda Maria sungguh menjadi anugerah, tanda penyertaan-Mu atas kami, tanda penyaluran rahmat-Mu pada kami. Biarlah pengertian-pengertian yang boleh kami pelajari, kami terima dalam pertemuan kami siang hari ini, sungguh menjadi bekal bagi kami dalam menghayati iman kami, dan juga menjadi pendorong bagi kami untuk meniru teladan Bunda Putramu. Jadikanlah kami juga bersama Bunda Maria dan Yesus Putramu, saluran rahmat bagi banyak orang, menjadi penolong mereka untuk sampai kepadamu, seperti yang dilakukan Bunda Maria. Bantu kami Tuhan, agar kami sungguh menjadi sarana rahmat-Mu. Biarlah kebersamaan kami dalam pertemuan siang hari ini menjadi berkat untuk kami masing-masing dalam usaha, dalam hidup dan usaha kami, dalam pelayanan kami. Kami juga percaya melalui doa Bunda Maria, Engkau akan membantu kami untuk semakin meneladani sikapnya, kasihnya, kesiapsediaannya untuk membantu sesama, menjadi sarana rahmat Allah bagi sesama. Bapa yang Maha Rahim, kami bersama Bunda Maria, kami serahkan seluruh diri kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan
bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih kepada Romo yang sudah menyempatkan waktunya yang sibuk sekali untuk mengajar kita di hari ini. Kita jadi mengenal lebih dalam lagi pribadi Bunda Maria sebagai penolong dan penuntun kita. Semoga Romo sehat selalu. Amin. Sama-sama juga semua sehat. Amin. Terima kasih Romohan. Sampai ketemu next time. Ya, Bu Ervina. Bye. Kita akhiri dengan pujian penutup bersama Andra. Terima kasih sekali lagi Romo Handoko yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sudah memberikan kita pencerahan. Kita semakin yakin percaya dan akan setia berdevosi pada Bunda Maria. Meneladani sikapnya Bunda Maria penolong kita semua. Kita siap pula menjadi penolong bagi sesama, menjadi arus rahmat bagi semuanya. Yuk pada siang hari ini kita akan tutup dengan pujian yang kita nyatakan komitmen kita. Derek Dewi Maria. Derek Dewi Maria tentu genggang mana boten yen kuat dosa ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumarasabya Sang Dewi mangestonono Sang Dewi mangestonono. Lebih lagi nyatakan Dewi Maria tentu gengkang mana. Gak usah khawatir yen kuat dosa ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ambo sumarasabya Sang Dewi mangestonono Sang Dewi mangestonono. Terus Dewi Maria sampai akhir hidup kita. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo Handoko. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa Selasa minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Handoko. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Romo Handoko. Terima kasih semuanya.